Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya kali ini. Untuk membuka kegiatan kali ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajarita Rahmawati, DRA MSI, dan juga Bapak Beri Sastrawan, ESOS MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang pentingnya implementasi manajemen dalam organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Johannes sebagai moderator yang akan memandu keberlangsungan acara presentasi kali ini dari awal hingga akhir. Adapun anggota kelompok saya yaitu Yunita Sugiawan Putri, Inekania Sanusi, dan juga Siti Murniati. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi kepada pemateri pertama yaitu Yunita Sugiawan Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya perlu diatur agar dapat terorganisir dengan baik. Manusia merupakan makhluk yang senang berkelompok, dan di dalam suatu kelompok tersebut perlu dibentuk organisasi untuk mengatur dan manajemen untuk menjalankan organisasi tersebut dengan baik. Permasalahannya adalah masih banyak kelompok-kelompok organisasi yang belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, evaluasi, dan pengawasan. Dan jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan ketidakefektifan, kefasifan, kurangnya produktivitas, dan ketidakdisiplinan dalam kinerja suatu organisasi. Sehingga dengan hal demikian, penulis tertarik untuk membahas mengenai pentingnya implementasi manajemen dalam organisasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan metode pengumpulan data pusaka, mencatat, serta mengelola dari bahan penelitian, penelitian kepustakaan jenis penelitian, dan metode kuantitatif, yakni mengandalkan suatu pengukuran terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner jejak pendapat untuk membuktikan atau menguji hipotesis dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Tahap penelitian dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis pustaka. Baik, langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita mengetahui hubungan antara manajemen dengan organisasi, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu organisasi dan manajemen. Nah, manajemen merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik dalam ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pula organisasi pada dasarnya merupakan alat saling hubung yang memberikan makna kepada mereka yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan dari seluruh badan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian yang sudah saya paparkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen dengan organisasi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana organisasi sebagai suatu susunan anatomi, sedangkan manajemen merupakan proses psikologis atau jiwa dari organisasi itu sendiri. Tanpa pengelolaan manajemen yang baik, maka organisasi yang sedang berkembang dan berjalan tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Manajemen dapat dipahami juga sebagai suatu fungsi untuk mengendalikan organisasi. Adapun manajemen organisasi yang baik memerlukan berbagai perangkat. Perangkat tersebut meliputi satu, harus memiliki struktur organisasi. Menurut Gibson, untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, maka manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur
berorganisasi. Yang kedua, ada proses organisasi. Menurut Gibson, proses perilaku tertentu memberi jiwa bagi struktur organisasi. Jika proses ini tidak berfungsi dengan baik, maka masalah yang tidak diharapkan akan timbul. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan dalam berorganisasi. Yang keempat, ada upah dalam suatu organisasi. Dan yang kelima, disiplin. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah kurangnya disiplin. Disiplin merupakan suatu kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keith Davis dan John Neutron, bahwa bidang disiplin dapat menimbulkan dampak yang kuat terhadap individu dalam organisasi. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri kedua, yaitu Siti Murniati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Rencana adalah keputusan tentang kenyataan yang digunakan untuk membuat asumsi tentang masa depan. Ketika menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan dengan percaya diri untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian itu meliputi pengelompokan dan pengaturan berbagai macam kegiatan yang mungkin dianggap perlu untuk mencapai tujuan, seperti memberikan tugas kepada anggota dalam kegiatan dengan menentukan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan memperlihatkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap anggota yang telah diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga yaitu evaluating, penghirakan. Penghirakan adalah usaha yang dilakukan untuk anggota kelompok agar suka melaksanakan pencapaian tujuan dengan kesadaran individu dan berpedoman pada perencanaan dan juga usaha pengorganisasian. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini diselenggarakan untuk menilai seberapa efektif kebijakan publik yang dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Dan juga evaluasi digunakan untuk mengetahui kesenjangan di antara harapan dengan kenyataan. Jika sewaktu-waktu terjadi hal penyimpangan yang jauh, artinya kenyataan berbeda dengan harapan perlu segera ditindak lanjuti dengan usaha perbaikan. Dan terakhir yaitu controlling, pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja dan atau kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau malah tidak sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, pengawasan dilakukan guna untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan juga menghindari adanya penyimpangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Murniati yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, langsung saja kepada pemateri yang ketiga, yaitu Inekania Sanusi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengimplementasian manajemen dalam organisasi. Pada prinsipnya, manajemen itu mengatur seluruh kegiatan yang untuk berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tujuan tersebut akan berhasil apabila kemampuan dari sumber daya manusianya baik, dilihat dari segi pengetahuan, teknologi, skill, maupun waktu.
Nah, sehingga pentingnya dalam menerapkan manajemen ini mengatur seluruh kegiatan di organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi serta kebutuhan yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi, sehingga tujuan tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen juga termasuk ke dalam suatu seni, di mana kecakapan dalam pimpinan secara totalitas dalam memimpin, sehingga organisasi bisa mencapai dan menjadi suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran agar bisa dicapai untuk melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Selanjutnya, yaitu menurut Teh Hani, ada 3 alasan mengapa manajemen diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama itu diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai. Yang kedua, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Nah, yang ketiga itu manajemen dibutuhkan untuk mencapai suatu efisiensi dan efektivitas dalam sebuah kinerja di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, 2 pendapat. Nah, pendapat ini dari orang yang memang sedang menjalankan di suatu organisasi. Jadi, ini ada dari Saudari Iwan Sopandi, beliau dari BEM FISIP Ekonomi, bidang divisi Infokom. Beliau mengatakan bahwa implementasi sebuah sistem manajemen dalam organisasi itu sangat penting untuk diterapkan. Mengapa? Karena untuk sama-sama mengatur sasaran dan tujuan tertentu dalam menghasilkan goals yang bagus. Nah, organisasi itu sebagai alat atau wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dampak dari organisasi jika tidak menerapkan sistem manajemen ini akan mengakibatkan ketidakefektifan atau tidak berjalan gitu. Untuk apa ada sebuah organisasi jika sistem dari manajemen saja tidak diterapkan dan akan berdampak buruk sehingga ketika ada salah satu kegiatan dalam organisasi itu tidak akan sistematis, tidak akan efektif, dan yang pastinya akan mengalami kebingungan dalam membagikan tugasnya. Selanjutnya, pendapat kedua dari Fitria Anggra ini, beliau merupakan salah satu ketua Kopri, Komisariat Unida. Nah, beliau mengatakan bahwa pentingnya implementasi di dalam sebuah organisasi itu manajemen berperan sebagai pengatur jalan dari sebuah organisasi tersebut, di mana manajemen dalam organisasi ini bentuknya sangat amat luas gitu loh. Jadi salah satunya itu seperti manajemen konflik, manajemen waktu. Nah, maka dari itu sangat penting manajemen diterapkan untuk mengatur sebuah roda dalam organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, manusia merupakan makhluk yang bersifat berkelompok yang dibentuk untuk mengatur dan memanajemen dalam menjalankan organisasi dengan baik. Hubungan manajemen dan organisasi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana suatu manajemen organisasi yang baik. Pentingnya sebuah manajemen dalam mengatur seluruh kegiatan di organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta kebutuhan yang ada di organisasi, seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian organisasi, sehingga tujuan pada organisasi dapat dicapai secara efektif serta efisien dan juga dianggap sebagai sebuah kerangka yang menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Implementasi manajemen menggambarkan di dalam konteks yang berada di dalam kerangka organizing, leading, controlling, sehingga ketika kebijakan dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Sehingga dengan demikian, implementasi manajemen dalam suatu organisasi sangatlah penting untuk mengatur jalannya sebuah roda keorganisasian.
Tanpa adanya sistem manajemen dalam organisasi, maka akan cacat. Begitupun sebaliknya, implementasian yang berhubungan dengan sebuah tindakan atau pelaksanaan terhadap rencana yang disusun secara terperinci. Baik, acara demi acara telah kita lalui. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup acara diskusi kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.